Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. As-salah, kita akan membahas tentang Kitabus Shalah. As-salah lughatan, di dalam bahasa, salat itu adalah ad-du'a, doa. Istilahan, di dalam istilah, salat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir mukhtatamatun bit taslim ghaliban. Aqwalun, serangkaian ucapan, wa af'alun, dan serangkaian gerakan, muftatahatun, dibuka, bit takbir, dengan takbir, yakni takbiratul ihram. Dibuka salat itu atau dimulai salat itu dengan at-takbir. Mukhtatamatun bit taslim, diakhiri salat tersebut dengan salam. Ghaliban, di sini ada keterangannya ghaliban karena terkadang ada sholat yang hanya ucapan saja, seperti sholatnya orang yang lumpuh, sholatnya orang yang stroke misalnya. Ada sholat itu hanya gerakan saja, seperti sholatnya orang yang bisu, tidak ada ucapan, hanya ada perbuatan saja. Dan itu adalah ta'rifus sholat. Selanjutnya kita melangkah ke syurut wujubis sholat, syarat-syarat wajibnya sholat. Jadi siapa orang yang wajib untuk melaksanakan sholat? Yaitu adalah yang sesuai atau yang memenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama, al-Islam. Tidak wajib sholat kecuali bagi orang yang Islam. Orang yang kafir ketika dia masuk Islam tidak wajib untuk mengqodoi sholat di masa kafirnya. Orang yang murtad dia wajib ketika dia masuk ke dalam Islam untuk mengqodoi sholat-sholat yang dia tinggalkan di masa murtadnya. Kata para ulama itu adalah taghlidun alaihi, sebagai pemberat, ya, sebagai beban atasnya. Maksudnya agar seseorang yang tahu bahwasanya apabila dia murtad, dia wajib untuk mengqodoi segala kewajiban di masa murtadnya itu, agar dia mundur, tidak jadi untuk murtad gitu. Al-Islam itu adalah syarat wajib sholat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-bulugh, baligh. Yang ketiga adalah al-aql, berakal. Yang keempat, an-naqa' anil haidi wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Tidak wajib sholat bagi perempuan yang haid, perempuan yang nifas. Bahkan tidak wajib untuk mengqodoi sholat di masa-masa haid dan nifas. Yang kelima, bulughud da'wah, sampai dakwah, sampai ajaran kewajiban sholat dan segala syarat tata cara sholat kepada si orang tersebut. Terkadang ada orang yang menyebarkan dakwah ke pelosok-pelosok, kemudian hanya memasukkan orang ke dalam Islam, tapi tidak mengajari mereka kewajiban sholat, syarat sholat, cara sholat, itu tidak diajarkan juga. Sehingga mereka Islam, tetapi mereka tidak bulughud dakwah, tidak sampai kepada mereka kewajiban sholat, tata cara sholat, maka mereka juga tidak wajib untuk melaksanakan sholat karena tidak memenuhi syurut bulughud dakwah. Kemudian yang selanjutnya adalah salamatul hawas. Salamatul hawas ini adalah selamat indranya, ya, selamat indranya, terutama adalah indera penglihatan dan indera pendengaran. Karena dengan dua indera tersebut seseorang dapat diajari, didakwahi tentang sholat gitu, Mas. Seseorang yang dia itu buta, tidak bisa melihat, dia bisa diajari sholat lewat pendengaran. Seseorang yang tidak bisa mendengar, dia dapat diajari sholat dengan cara penglihatan. Ya, dengan dia melihat orang sholat, dia juga bisa untuk belajar sholat dari situ. Tetapi apabila dua panca indera itu tidak berfungsi, misalnya tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, maka bagaimana dia dapat diajari sholat? Maka ini adalah keenam-enamnya adalah syarat wajibnya sholat. Jadi orang yang tidak baligh, di situ ada penghalang dia dari kewajiban sholat. Ya, orang yang kafir ada penghalang dia kepada kewajiban sholat. Orang yang tidak berakal ada penghalang dia dari kewajiban sholat.
Apabila seseorang tidak memenuhi syarat ini, keenam-enamnya ini, maka disebut dia itu ada penghalang antara dia dan antara kewajiban sholat, sehingga dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Beralih ke bawahnya, tadi kita membahas tentang al-bulugh. Nah, ma yata'allaqu bil bulugh, apa-apa yang berhubungan dengan bulugh, dengan baligh. Di sini membahas tentang alamatul bulugh, tanda-tanda baligh. Bagaimana seseorang itu dapat dikatakan sudah baligh? Nah, dengan beberapa tanda ini. Yang pertama ini adalah namanya bulugh bisin, jadi baligh dengan umur. Baligh dengan umur. Yang pertama, bulughu 15 sanatan, sampai 15 tahun, ya, sampai ke umur 15 tahun fi dzakari wal untha, di dalam diri laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau misalnya laki-laki dia itu sampai umur 15 tahun tidak pernah ihtilam, tidak pernah keluar mani. Perempuan sampai umur 15 tahun tidak pernah haid, maka dia balighnya itu pada umur 15 tahun dengan umur, baligh dengan umur. Wa tabda'u min infisalil badan minar rahim, dan dimulai hitungan waktu 15 tahun itu dari terpisahnya badan dari rahimnya ibu, ya, ila mururi 15 sanatan, sampai berlalunya 15 tahun. 15 tahun apa? Qamariyatan, 15 tahun qamariyah. Makna qamariyah ai al-ashhur al-arabiyah, jadi bulan-bulan Arab, ya, pakai hitungan hijriyah, qamariyah. Tahdidiyah pas, ya, makna tahdidiyah la yuhkamu bil bulughi qabla mururiha walau bilahdhah, tidak dihukumi baligh sebelum berlalunya masa 15 tahun itu, meskipun cuma sebentar, meskipun cuma 1 detik, ya. Misalnya seseorang dia itu lahir tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram jam 6.51 menit, ya. Jadi 15 tahun setelah kelahirannya itu 1 Muharram jam 6.51 menit dia baligh. Baligh dengan apa? Baligh dengan umur. Baligh dengan umur. Jadi harus pas, tahdidiyah itu pas. Berbeda dengan apa yang kita bahas di bab haid, bahwasanya di situ ada istilah takribiyah. Takribiyah itu boleh kurang, tapi kalau tahdidiyah itu harus pas. Kemudian setelahnya al-ihtilam. Al-ihtilam secara arti ihtilam itu adalah hulm. Hulm itu adalah mimpi. Ya, al-hulm itu adalah mimpi, tapi yang dimaksud oleh para fuqaha di sini adalah mimpi yang menyebabkan keluar mani. Fi dzakari wal untha, di dalam diri laki-laki maupun perempuan. Litis'i sinin, pada umur 9 tahun qamariyah takribiyah. 9 tahun qamariyah hitungan hijriyah, dan takribiyah boleh kurang. Fi dzakari wal untha, bagi laki-laki dan perempuan. Wal ihtilamu huwa, dan ihtilam itu istilah para fuqaha yang menunjukkan khurujul mani sawa'un fin naumi awil yaqadhah, keluarnya mani baik di dalam tidur dengan cara mimpi misalnya, awil yaqadhah, atau ketika sadar. Jadi keluarnya mani itu tidak harus mimpi, kebanyakan karena mimpi, tapi ada yang karena memang wadahnya mani itu sudah penuh kemudian keluar mani. Seperti Rasulullah SAW lam yahtalim qat. Rasulullah SAW tidak pernah yahtalim itu maksudnya tidak pernah mimpi sehingga keluar mani. Rasulullah itu kalau keluar mani karena wadah maninya itu penuh kemudian beliau keluar mani. Awil yaqadhah, atau seseorang keluar maninya itu di dalam sadar, dan tidak usah disebutkan, tidak usah diterangkan bagaimana seseorang itu keluar mani ketika sadar. Berarti
Intinya yang menyebabkan balik itu adalah keluar mani. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun caranya. Ya, seperti itu. Pada umur 9 tahun atau lebih daripada 9 tahun. Berikutnya, al-haid fil untha, haid di dalam diri perempuan. Haid yang dialami oleh perempuan litis aisinin pada umur 9 tahun, qamariyah takribiyah. Qamariyah takribiyah kama taqaddama fi babil haid, sebagaimana telah diterangkan di bab haid. Di sini ada keterangannya. Makna takribiyah, makna dari takribiyah, ai idza ra'atid dam, apabila dia melihat darah maksudnya adalah dia keluar darah, qabla bulughiha tis'a sinin, sebelum sampai umur 9 tahun, bimuddati, dengan masa waktu la tas'u haidun wa tuhron, la tas'u aqallu haidin wa tuhrin, tidak cukup masa waktu tersebut untuk paling sedikitnya haid berapa? 1 hari 1 malam, wa tuhrin, dan paling sedikitnya suci yaitu 15 hari 15 malam. Berarti kalau dijumlahkan menjadi 16 hari 16 malam. Jadi kalau misalnya perempuan itu sebelum umur 9 tahun, kurang dari umur 9 tahun, kemudian dia keluar darah dari farjinya dengan masa kurangnya itu kurang dari 16 hari 16 malam, maka itu disebut dengan haid. Fahada yusamma haidun, itu disebut dengan haid. Masail. Yajibu 'alal aba wal ummahat, wajib bagi bapak dan ibu, amru auladihim, memerintahkan anak-anak mereka, al-mumayyizin, yang telah tamyiz, bis sholati idza balaghu sab'a sinin, dengan sholat apabila mereka sudah sampai di 7 tahun. 7 tahun itu adalah ukuran normal seseorang tamyiz, tapi tidak semua orang tamyiz pada umur 7 tahun. Kalau dia umur 7 tahun tapi belum tamyiz itu sudah yakul wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu, dapat makan dengan benar sendiri, minum dengan benar sendiri, dan istinja sendiri. Maksudnya akalnya itu sudah mulai lengkap, sempurna, sehingga dia dapat melakukan hal-hal itu dengan benar. Kalau enggak mendapatkan tamyiz pada umur 7 tahun, maka ya setelahnya 7 tahun. Wajibu darbuhum, dan wajib memukul mereka, ya wajib memukul anak-anaknya. Maksudnya di sini ada mendidik, wajib mendidik anaknya, wajib untuk mengajari anaknya dengan ngasih hukuman tadi. Alaiha, atas sholat, maksudnya atas meninggalkan sholat, idza balaghu 10 sinin, apabila mereka telah sampai umur 10 tahun, ilal bulugh, sampai umur balik. Setelah umur balik, masalah sholat tidak sholatnya itu adalah sudah menjadi tanggungan sendiri-sendiri, sudah menjadi tanggungan personalnya itu sendiri. Jadi tidak perlu ada paksaan, ya didikan itu sampai balik, didikan tersebut sampai balik. Setelah balik itu seseorang akan memikul, misalnya dia berdosa, memikul dosanya sendiri. Yang kedua, masalah zawalil mani'. Masalah zawalil mani'. Jadi gini, ketidakadaan atau ketidakterpenuhinya syarat wajib sholat itu adalah mani. Mani itu adalah penghalang. Ya, tadi syurut wujub as-sholat diantaranya adalah Islam. Jadi kalau dia itu bukan Islam, dia tidak Islam, dia itu kafir, maka kekafiran itu menghalangi dia dari kewajiban sholat. Kalau dia itu tidak balik, berarti tidak balik tersebut menghalangi dia dari kewajiban sholat, namanya mani. Namanya itu mani. Nah ini apabila masuk waktu sholat, ya seseorang itu belum balik, terus masuk waktu sholat zuhur. Ketika jam 1 siang dia tidur, kemudian bangun jam 2 siang, ternyata dia ihtilam. Berarti dia sekarang maniknya ya tidak
baliknya dia itu hilang. Namanya zawalul mani'. Itu gambarannya seperti itu. Jadi gambarannya suratuha, gambarannya ayadkhula waktu sholat, masuk waktu sholat, wasyakhsu mimman la tajibu alaihi sholat, dan seseorang termasuk orang yang tidak wajib sholat. Seperti itu tadi, dia masuk waktu sholat zuhur, belum balik, kemudian tengah-tengah waktu zuhur dia balik. Liwujudi mani'in minal mawani', karena adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang yang menghalangi seseorang itu dari kewajiban sholat, seperti haid, seperti junun, gila, au ghairihima. Tsumma yazulu hadzal mani', kemudian penghalangnya itu hilang, kemudian dia balik, kemudian dari haid itu dia menjadi suci, kemudian dia itu misalnya kafir, masuk Islam, misalnya dia itu ketika masuk waktu zuhur belum tahu ajaran sholat, ketika tengah-tengah zuhur dia sudah tahu ajaran sholat, itu namanya zawalul mani'. Hukumnya gimana? Idza zalal mani', apabila telah hilang mani' tersebut, wa qad baqiya min khurujil waqti, dan tersisa dari keluarnya waktu sholat, qadru takbiratul ihram, ya, ukuran masa yang cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram sholat tersebut di dalamnya, fa'akthar, atau selebihnya. Lahdhatan fa'akthar, sekejap dan selebihnya, wajib qada'u tilka sholah, wajib, kalau nggak harus qada', jadi wajib ada'u tilka sholah, wajib melaksanakan sholat tersebut, ya, apabila waktunya masih luang. Tapi kalau misalnya waktunya itu tinggal takbiratul ihram saja, maksudnya waktu yang cukup untuk takbiratul ihram saja, misalnya dari keluarnya waktu zuhur sisanya itu cuma 2 detik atau 3 detik, itu kan berarti tidak cukup untuk melaksanakan sholat, tapi cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram, ya, cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram. Maka dia wajib ketika sudah keluar waktu sholat, dia wajib untuk mengqadai sholat tersebut, sholat zuhur tersebut. Nah, seperti itu. Jadi apabila misalnya ini yang paling gambaran paling umum itu adalah ketika haid. Misalnya ada seorang wanita, dia itu masuk waktu zuhur dalam keadaan haid. Kemudian pas pertengahan waktu zuhur haidnya itu suci, ya, haidnya itu berhenti, haidnya itu suci jam 1 misalnya. Maka dia wajib untuk melaksanakan sholat zuhur ini. Ya, dia harus bersuci dan melaksanakan sholat zuhur ini. Terkadang kan ada wanita yang nggak tahu masalah seperti ini, dia masuk waktu sholat zuhur sudah suci, nanti saja saya nanti sore mau mandi, sekarang masih belum mau mandi. Ya, nggak boleh seperti itu. Kamu laksanakan mandi pada saat itu, karena kamu wajib untuk melaksanakan sholat zuhur tersebut, karena ketika masuk waktu sholat zuhur, mani yang menghalangi kamu dari kewajiban sholat itu hilang. Selanjutnya, wa yajibu qada'u ma qablaha idza kanat tujma'u ma'aha, dan wajib mengqada' sholat yang sebelum sholat waktu tersebut apabila dapat dijamakkan bersamanya, ya. Misalnya, ini walaha suratan, dan dia mempunyai 2 gambaran. Yang pertama, an yazulal mani' waqta sholatil asr, hilang maniknya ketika sholat asar, fayajibu alaihi ada'uha wa qada'u zuhri, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat asar dan juga mengqada'i zuhur. Jadi seseorang wanita haid masuk waktu asar, masih dalam keadaan haid, nanti ketika jam 4:30 haidnya berhenti, haidnya suci, maka dia sekarang si perempuan ini wajib melaksanakan toharo, ya, mandi, kemudian setelah itu sholat asar dan juga mengqada'i sholat zuhur. Itu hukumnya. Kemudian misalnya yang kedua, ayyazulal mani' waqta sholatil isya fayajibu alaihi ada'uha wa qada'ul maghrib. Hilang maniknya ketika waktu sholat isya, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat isya dan mengqada'i sholat maghrib juga. Itu adalah masalah zawalul mani'.
Kemudian masalah selanjutnya, masalah turu'il mani'. Tadi zawal itu hilang. Sekarang turu itu adalah datang. Masalah datangnya penghalang. Suratuha, gambarannya, ayadkhulal waktu, masuk waktu sholat, wasyakhsu, dan seseorang mimman tajibu alaihi sholat, dia adalah orang yang wajib sholat. Ya, 6 syarat wajib sholat tadi itu terpenuhi pada awal waktu, masuk waktu. Tsumma tara'a alaihi mani'un, kemudian datang mani, ya datang penghalang kepadanya, yamna'u wujubas sholat, yang menghalangi kewajiban sholat, haid, junun, au ghairuhuma, baik itu haid, junun atau selainnya. Misalnya seseorang ini perempuan, dia masuk waktu sholat, perempuan masuk waktu sholat zuhur, kemudian dia menunda sholatnya sampai jam 1, ternyata ketika jam 1 dia keluar haidnya. Ini namanya masalah turuwul mani. Bagaimana hukumnya? Al-hukmu nanzur. Kita lihat. Idza tara'a hadzal mani' wa qad madha min dukhulil waqti qadru salatil fardhi faqat. Idza amkana taqdimu at-tahara qabla dukhulil waqti ka wudu'is salim wal ghusli fa 'alaihi al-qada. Apabila datang mani tersebut sedangkan telah berlalu dari waktu masa yang cukup untuk pelaksanaan sholat fardu saja, apabila memungkinkan untuk mendahulukan toharo sebelum masuknya waktu. Jadi kawudu isalim seperti wudunya orang yang sehat dan mandi. Ya, misalnya seperti ini. Iya tadi perempuan tadi masuk waktu sholat zuhur. Kemudian dia belum melaksanakan sholat zuhur sampai jam 1 dia keluar haidnya. Ya, maka kan misalnya sholat zuhur itu dilaksanakan 4 menit atau 3 menit. Berarti kan sudah berlalu ini waktu 3 menit 4 menit ini. Maka fa'alaihil qada', maka baginya wajib qada'. Baginya wajib mengqada'i ketika sudah suci. Jadi entah itu 2 hari lagi, 3 hari lagi, itu ketika dia suci itu mengqada'i sholat zuhur pada awal dia haid yang datang mani atau datang haidnya ketika pertengahan waktu tersebut misalnya, ya. Wa amma idza lam yamdi, apabila tidak atau belum berlalu qadrul fardhi, masa waktu yang cukup untuk pelaksanaan sholat fardu, fala qada'a alaihi, maka tidak wajib qada' atasnya. Ini kalau misalnya haidnya itu datang 1 menit setelah masuk waktu atau 2 menit setelah masuk waktu, tidak cukup ini waktu 2 menit ini untuk melaksanakan sholat zuhur, maka dia tidak wajib untuk mengqadainya nanti. Yang kedua, wa idza tara al-mani, dan apabila datang mani wa qad madha min dukhul waqti qadrus shalah wa thaharah, telah berlalu dari waktu masa yang cukup untuk melaksanakan sholat dan toharoh bersuci, idza lam yumkin taqdimu toharoh, apabila tidak memungkinkan mendahulukan toharoh. Di sini hubungannya poin alif sama poin ba ini. Kalau poin alif itu adalah gambaran ketika seseorang dapat mendahulukan toharohnya di sebelum masuk waktu. Ya kan ada orang-orang yang tidak dapat melaksanakan toharoh sebelum masuk waktu. Seperti apa? Seperti mutayammim, seperti orang yang bertayamum. Orang yang bertayamum itu dia harus nunggu waktu sholat masuk dulu baru dia boleh untuk bertayamum untuk pelaksanaan sholat fardu tersebut. Ya seperti yang diterangkan di dalam syurut at-tayammum. Wa wudu daimil hadas, dan wudunya orang yang terus-menerus berhadas. Salisil baul, orang yang terus-menerus kencing, wal madhi, dan orang yang terus-menerus mengeluarkan madhi, wal mustahadh, dan orang yang sedang istihadhah. Fa alaihi al-qada' kadzalik, maka dia wajib untuk mengqada juga. Wa amma idza lam yamdi qadru tahara wal fardhi fal qada' alaihi, apabila belum berlalu masa cukup untuk tahara dan salat fardu, maka tidak wajib qada' atasnya. Jadi di sini walhasil ketika datang mani
ketika datang mani, sudah masuk waktu, dia belum melaksanakan sholat, datang mani, dilihat apakah masa atau waktu yang berlalu dari awal waktu itu cukup untuk dia pelaksanaan sholat atau tidak. Kalau cukup, berarti dia wajib untuk mengqadha'nya ketika hilang maninya. Di bawahnya ini ada keterangan a'dzarus shalah, uzur-uzur sholat. Jadi meninggalkan sholat atau tidak melaksanakan sholat pada waktunya itu diuzuri, maksudnya tidak berdosa karena ada uzur, ya tidak berdosa apabila ada 4 uzur ini. Yang pertama adalah an-naum, tidur sebelum masuknya waktu, ya tidur sebelum masuknya waktu, atau tidur setelah masuknya waktu dan dia terbiasa atau dia berkeyakinan bahwasanya dia akan bangun sebelum keluar waktu. An-naum itu menjadi uzur sholat. Ketika dia sudah terbiasa, oh saya jam 11 siang mau qailulah, mau tidur sejenak sebelum zuhur. Tapi kok karena dia capek, kebablasan, ya kelebihan sampai dia bangunnya jam 5 sore, berarti sholat zuhurnya hilang. Nah ini, apakah dia berdosa? Tidak, karena ada uzur sholat, yaitu an-naum. Yang kedua, lupa. Yang benar-benar lupa, bukan alasan lupa. Yang ketiga, jamak. Di jamak ini, dia dapat memberikan uzur bagi seseorang untuk tidak melaksanakan sholat pada waktunya. Misalnya seseorang dia itu jamak takdim. Ya, jamak takdim itu berarti dia tidak melaksanakan misalnya zuhur sama asar, tidak melaksanakan sholat asar pada waktunya karena dia menjamaknya kepada waktu zuhur. Seperti itu jamak. Yang keempat adalah ikroh. Ikroh itu adalah pemaksaan. Pemaksaan yang benar-benar memaksa. Sini tidak asal pemaksaan, tapi ada syurutul ikroh, ada syarat pemaksaan yang dapat menjadi uzur. Ya, nanti kalau di kitab-kitab fikih nemu ada hal yang diuzuri karena ada ikroh, karena ada pemaksaan, itu harus sesuai memenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama, qudratul mukrih, mampunya orang yang memaksa, ala tahqiqi, atas mewujudkan, ya benar-benar melakukan mahaddada bihi, apa yang diancamkan olehnya, biwilayatin, dengan kekuasaan, au taghallubin, atau kekuatan. Jadi kalau misalnya teman dekatnya ngomong, kamu kalau sholat saya bunuh kamu, itu kan namanya tidak ada kemampuan si temannya ini untuk membunuh, kan tidak betul-betul itu namanya pemaksaannya. Tapi kalau misalnya dia disandra oleh kafir harbi, kemudian kamu kalau sholat kamu akan saya bunuh, itu kan ada kemungkinan di situ, ada kemungkinan bahwasanya apa yang akan dia lakukan itu benar-benar akan dilakukannya. Apa yang diancamkan itu akan benar-benar dilakukannya. Yang kedua, syaratnya adalah ajzul mukroh, lemahnya orang yang dipaksa, andafi, dari menghindari atau melawan ma'ukriha bihi, apa yang dipaksakan kepada dia, biharobin, dengan cara kabur, awistighatsatin, atau cara minta tolong. Jadi tidak memungkinkan bagi orang yang dipaksa ini untuk kabur atau minta tolong. Yang ketiga, dhannul mukroh, prasangka kuat orang yang dipaksa ini, annahu inimtana, apabila dia menolak, fa'alal mukrih, maka orang yang memaksa akan benar-benar melaksanakan makhawwafahu bi, apa yang diancamkan kepadanya. Yang keempat, alla takuna hunaka qarinatu ikhtiyar, tidak ada di situ qarinah, indikasi ikhtiar, adanya pilihan. Jadi tidak ada di situ dia suruh memilih melaksanakan atau tidak melaksanakan, tapi dia dipaksa di situ.